Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan kita saat ini di Kota Dingin Salatiga. Kita mendatangi atau mengunjungi tempat budidaya dan pembibitan anggur impor ya. Lokasinya ini adalah di sekitar Jalan JLS Salatiga ya. Salatiga. Nah, kita ketemu ladangnya, lokasinya, dan sekaligus ketemu ownernya yang selama ini menanam anggur tersebut. Buahnya luar biasa, manis, dan anggur impor. Nanti seperti apa sih cara menanamnya, jenisnya, kalau dijual harganya berapa, bibitnya belinya berapa, cara belinya bagaimana. Nanti kita tanya-tanya dengan ownernya, Mas Jamroni. Ya, selamat siang Mas Jamroni. Selamat siang Pak. Oke. Kita ingin tanya-tanya tentang pembibitan anggur ini. Siap. Ini sebetulnya prosesnya bagaimana, nanamnya bagaimana, kok buahnya jadi luar biasa ini, dan kemudian pembibitannya seperti apa, cara nanamnya seperti apa. Monggo. Sambil kita lihat-lihat, penjelasan jelaskan. Siap. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Saya Jamroni. Lokasi perkebunan anggur kita ini ada di pinggir Jalan Lingkar Salatiga. Tepatnya di depan Ayam Goreng Mas Budi. Oke, di depannya persis. Ya, depannya sebelahan persis. Ya. Di JLS ya. JLS Salatiga. Oke. Jadi saya mulai proses buat perkebunan dan budidaya anggur ini dari awal tahun 2022. Awalnya saya iseng. 22 berarti tahun sekarang ya, berarti baru 1 tahun ya? 1 tahun ya. Oke. Dari 1 tahun saya beli bibit. Awalnya 1, 2, 3 bibit. Awalnya impor dulu, impor Tamaki. Macam-macam. Di sini ada kurang lebih 15 jenis bibit anggur. Salah satunya kita perkenalkan satu-satu dulu. Yang sebelumnya kita mulai dari, jadi ini lahan ground. Lahan ground itu kita tanam langsung di ground, Pak. Jadi langsung di ground. Terus maksudnya ada di tanah ya? Di tanah ya. Terus ada di tambula pot. Ini. Tambula pot ini kita tanam di tanaman buah dalam pot. Jadi di dalam pot bisa berbuah. Oh iya. Nah, ini jenis Tamaki dari Jepang. Di dalam pot aja sudah buah seperti ini. Ini udah setahun ya? Ini kurang lebih 7 bulan. Oh, 7 bulan. Ya, kalau yang ukuran 1 tahun lebih, yang sudah besar itu yang di grounding. Oke, bibitnya sendiri ini sebetulnya apa? Stek atau? Ini prosesnya bukan stek tapi grafting. Apa itu? Grafting itu sambung. Oh. Jadi dari entres anggur luar kita jadikan satu sama anggur rootstock namanya lokal, kita sambung, terus jadinya nanti mengikuti rootstock pilihan kita. Selain itu ada juga ini Kopi Don. Nah ini mungkin di atas kelasnya Tamaki. Kopi Don ini luar biasa. Terus biasa ini anggur sejuta umat. Sejuta umat itu banyak. Terutama anak-anak kecil itu menyukai. Jadi anggur sejuta umat. Iya, sejuta umat ini buahnya banyak. Buahnya banyak. Terus banyak yang suka. Banyak yang suka karena aromanya, keluar aroma, Pak. Jadi aromanya itu kayak mangga. Tapi nama aslinya apa? Jupiter. Jupiter dari Ukraina. Dari Ukraina. Jadi anggur ini semuanya impor ya? Impor. Jadi ada Jupiter, ada ini yang hitam. Oh, ini buah juga nih? Iya. Ini yang hitam ini akademik. Ini Ukraina juga. Ya, ini masih di dalam pot. Di pot juga ya. Pot keluar anggur. Jadi anggur itu kita yang buahkan, Pak. Enggak kita mengikuti pohon anggur, tapi pohon anggur kita yang buahkan dengan ritme perawatan yang harus diikuti. Karena masyarakat umum mengira anggur itu susah untuk hidup apalagi berbuah. Nah, kita untuk hal itu biar tidak jadi bahan omongan di masyarakat, akan kita tunjukkan bahwasanya kita itu makan anggur tidak harus impor dari luar. Kita bisa makan anggur impor dari hasil jeripayah kita sendiri. Saya sudah membuktikan ini bukan tempelan. Ini Jupiter ini nyatanya bisa berbuah. Yang kata orang tidak bisa berbuah. Dan usianya relatif sangat pendek ya, belum ada 1 tahun semuanya. Belum ada 1 tahun. Jadi memulai ini sebenarnya belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Kemudian kalau jenis-jenisnya apa aja sebetulnya, Mas? Di sini kurang lebih ada 15. Yang Jupiter, Akademik, Beauty Krasotka, Tran, Julian, Red Rose, ada Cupidon, macam-macam banyak. Macam-macam ya. Iya. Itu semuanya impor ya bibitnya? Semuanya impor, termasuk ini Julian.
Julian Oh, ini ya ini Julian. Ini namanya Julian. Julian ya. Oke. Julian Julian ya. Oke, Julian. di antara jenis-jenis itu bedanya apa, Mas? Rasa? Dari tekstur, rasa, bentuk, warna pun sudah beda-beda. Beda-beda ya. Jadi Tapi intinya semuanya super manis ya. super manis. Super manis. Bisa dibuktikan Dibanding- nanti bisa petik sendiri Oke. dan dirasakan. Oke, dibanding anggur lokal yang biasanya agak kecut ya. Ya. Agak Nah, kecut. prosesnya Pak, proses Oke. dari kayak gini. Oh ini. Ya, dari kayak gini ini sampai nanti bisa dipanen kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan bisa nanti ini mendekati panen, namanya ini mendekati panen itu veraison. Veraison itu berubah warna. oke. Jadi proses berubah warna dari hijau agak semburat merah ini namanya veraison. Bahasa pengangguran ya. Ya. Bahasa penganggurannya. Oke. Itu dari mulai bunga kemudian sampai ke pembuahan itu prosesnya perawatannya seperti apa? Perawatan yang intinya kita siapkan media tanam yang istimewa. Maksudnya istimewa itu steril, yang satu poros. Poros itu saat kita siram air itu tidak tergenang di dalam tapi langsung. Nah, itu masuk 3 bagian, Pak. Satu, tanah. Yang paling rekomendasi adalah tanah bawah pohon bambu. Yang kedua, kohe kambing, kotoran hewan. Yang ketiga, sekam bakar. 3 bagian ini masing-masing satu bagian sama. Kita campur jadi media tanam. Jadi media tanam ini ya. Jadi Ini namanya media tanam ya. Ini media tanam yang siap untuk kita mulai menanam bibit. Oke. Terus untuk perawatannya harus anggur itu tidak suka banyak air dan tidak suka kekurangan air. Jadi harus poros, Pak. Terus sistem pemupukannya 1 minggu kita pupuk kalau masa vegetatif, generatif, pertumbuhan itu NPK. Oh. NPK tidak boleh melebihi kapasitas. Kalau melebihi kapasitas nanti endingnya kayak gini. Oh, Pak. ini ya, ini yang Ini namanya overdosis. ini overdosis. Overdosis pupuk ya. Overdosis pupuk, kebanyakan pupuk. Jadi Oke. kita asumsinya banyak pupuk, banyak cepat gemuk, banyak gede itu di anggur ini kita harus belajar untuk sabar. Betul, sabar harus sesuai dengan Sesuai porsinya dengan ya. porsinya ya 1 minggu 1 sendok. Oke, Mas, ini untuk bibit pembibit ya. ya. Ini pembibitan ya. Coba kita Untuk- coba lihat sini. Nah, ini jelaskan ini segini ini berapa lama, terus bagaimana awalnya bisa begini nih. Nah, berawal dari grafting itu kita ini rootstock namanya, rootstock lokal. Ini batang lokal. Kenapa Kak lokal? Anggur lokal. Anggur lokal. Oke. Anggur Terus? lokal itu yang sudah punya bisa hidup di iklim kita, yaitu iklim Oke, tropis. oke. Sedangkan anggur impor yang di atasnya Atas ini yang impor. ini bisa hidupnya di luar sana. Oke. Sedangkan di luar sana, di luar negeri itu iklimnya subtropis. Jadi untuk hidup di Indonesia yang iklim tropis harus kita mencari akarnya itu dari anggur lokal. Ya. Setelah itu kita grafting Grafting dengan entres itu pucuknya anggur impor Oke. kita ambil. Nanti kita tunggu hidupnya kayak gini. Oh, ini Nah, ini udah sambung nih antara atas sambung. bawah ya. Udah Oh. sambung. Jadi setiap kita nyambung, kita ambil bibit yang mana kita namakan. Oh, dikasih nama, DX DX ya. itu Dickson. Oke. Jadi kita kevalitannya kita Supaya, valid, iya. tidak tertukar-tukar. Jadi setiap Oke. bibit ini ada namanya. Beda-beda. Ini JL ini Julian yang ini tadi Oke. Julian. Jadi yang atasnya apa sih gini ya? Yang Ya. ini yang impor semua ya. Ya, jadi untuk kalau penjenengan impor itu akar, batang atau biji kalau impor? impor itu yang ini, yang Batang. yang sambungannya. Ya, batang ya bentuknya ya. Ya, bentuknya batang. Jadi Dari luar negeri itu datang ke sini dalam bentuk batang ini. dari luar negeri dari awalnya ada ini Pak, ada pertama yang membawa dari luar negeri dibawa ke sini, dibudidaya di sini. Setelah budidaya di sini baru diperkembangbiakkan dari batang ini. Batangnya ya. Dari batang bukan biji ya. Bukan. Oke, Kalau oke. biji Oke. Nggak bisa. Ini berapa lama ini sampai semai ini, apa daunnya ini? dari awal grafting sampai bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5 daun ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya. Oke, lalu kemudian ditanam nanti besar dipindah ke pot yang besar ya. Bisa ke pot bisa ke langsung ke tanah grounding bisa. Bisa. Tapi untuk tanah perkembangannya jauh lebih cepat daripada untuk pot. Kalau pot itu untuk cara menarik Oke. saja. Kalau di tanah sebenarnya lebih cepat subur, Ya. lebih cepat buah juga. lebih cepat Tetapi berbuah. kalau dari buahnya pengaruh nggak tanah dengan pot? Nggak Lebih pengaruh. manis mana? Sama saja? Nggak pengaruh. Yang penting kita mengikuti perawatan sistem pemupukan. Oke. Pemupukan itu ada 2 Pak. Jadi proses untuk
generatif dan vegetatif. Generatif itu pertumbuhan, terus vegetatif itu untuk proses pembuahan. Jadi kita pupuknya ada dua pupuk, dua metode untuk pembuahan dan pertumbuhan. Kita pupuknya kalau pertumbuhan kita pakai NPK 1616 seimbang. Kalau pohon itu sudah layak untuk dibuahkan, kita pakai pupuk vegetatifnya MKP, KNO3, boron. Semuanya itu dalam bentuk pupuk di tanahnya ya? Kita kocor. Oh, kita kocor. Ya di akar-akarnya. Ya di akarnya. Terus nanti di daun pun kita pakai pupuk daun. Itu ritmenya kita pakai 10 hari sekali. Oh, disemproti pupuk disemprot daun. Dari tidak dengan waktu yang sama. Misalnya hari Minggu kita pakai kocor yang di media tanam. Mungkin hari Rabu Pak Kamisnya kita spray. Kalau misalnya untuk menghindari hama daun, Mas, apa Mas? Hama daun kita pakai fungisida dan insektisida. Jadi saya sementara ini yang cocok di lingkungan kita, saya pakai Amisatop untuk fungisidanya dan Abasel untuk insektisidanya. Ini saya pakai 2 minggu 1 kali rutin untuk mencegah. Kemudian kalau di sini ini kan seperti di greenhouse ya, di dalam sebuah rumah ya ini ya. Ini sebetulnya sebaiknya anggur impor itu greenhouse atau terbuka? Rekomendasi, ya ini tidak harus, cuman rekomendasi untuk anggur impor itu harus di bawah naungan. Kecuali kalau musim panas gini mungkin di luar aman, tapi nanti kalau ketika tiba air hujan itu banyak nitrogen yang masuk di media tanam ataupun di daun akan menimbulkan jamur. Jadi jamur itu nanti yang akan merusak atau menghambat fotosintesis tanaman anggur. Kalau sudah daunnya, kompornya untuk masaknya sudah rusak, pasti pohonnya akan mati. Nah ini image masyarakat, kenapa tanam anggur itu susah? Karena mereka tidak mengerti tekniknya ya, secara lingkungan Jadi rekomendasinya anggur apapun itu lebih baik di bawah naungan. Jadi plastik atau greenhouse ya, sekarang ya. Tapi harus tetap kena sinar matahari karena itu proses fotosintesisnya. Kanan kirinya tetap harus terbuka supaya kena matahari. Biar udaranya, sirkulasi udaranya juga kita dibutuhkan untuk tanaman anggur. Oke Mas, kalau misalnya ini di tempat penjenengan itu jual bibitnya juga ya? Iya, kita jual siapkan. Buahnya kalau pas buah, tapi rutinisnya jual bibit? Untuk kalau jual itu kita siapkan kalau memang pas musim itu Pak. Ini ya. Kalau pas musim kita buahkan, ada buahnya kita jual. Kalau ada orang datang, dilayani. Seperti ini ya, yang masih buah ini ya. Ini masuk varian Tamaki ini Pak. Ini nih ya. Naik aja. Ini Tamaki. Nah ini Tamaki. Ini anggur impor jenis Tamaki ya. Jenis Tamaki, rasanya beraroma. Mungkin kalau rasa tidak bisa kita sampaikan karena rasa itu berkaitan dengan bingung saya menyampaikan rasa. Ya harus merasakan betul ya, datang ke sini merasakan. Ini jenis Tamaki dari Jepang ya, dari Jepang ya. Dari Jepang. Kalau penjenengan yang sudah pernah ini lebih pada apa, rasa ada khas apa beda-bedanya dengan yang lain? Setiap varian itu punya rasa dan punya tekstur yang berbeda Pak. Jadi kayak Tamaki ini beraroma. Kalau yang Julian itu teksturnya keras itu krenyes gitu, keras, termasuk akademik itu juga keras, terus yang sebelah itu Transfiguration. Ini masih Tamaki. Ini sudah matang apa belum sebetulnya? Ini paling enggak masih sekitar 2 minggu lagi. Jadi belum matang ya, belum bisa dirasakan ya. Kalau yang ujungnya ini sudah bisa Pak. Coba satu aja rasakan kayak apa. Lebih putih kalau sudah masak ya? Kalau sudah masak agak semburat kuning kalau Tamaki. Nah ini kuningnya sudah ada penuh. Masak ini ya. Nah ini kayak sudah siap untuk dipanen. Kita rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar aromanya Pak ya? Ya. Apa ya? Saya nggak bisa jelasin ya. Ya nggak bisa. Rasa itu harus dicoba. Pokoknya super manis semuanya. Ini Tamaki. Ini Tamaki ya. Terus ini sistemnya juga, Pak? Ya sekitar setahun itu juga ini. Ya, itu ada name tab-nya, ini Tamaki. Saya tanamnya bulan 4 tahun 2022. Ini kalau mungkin sekedar tulisan ini bisa kita buat Pak. Cuman di media sosial saya, Facebook saya ini kan dari proses bibit segini ada perkembangannya ya. Ada bisa dilihat. Tadi apa proses tanam apa yang mau dijelasin tadi? Dalam anggur ini ada 2 jenis cara. Satu cara
teralis itu yang naik ini, yang cabangnya naik. Kalau ini para-para. Para-para itu kita buat cabang kanan kiri Oh gitu. nanti kita buahkan. Dia tidur tapi dia cabang tidur. kanan kiri kanan Ya. itu para-para ya. Jadi buahnya gelantung. Oke. Tapi kalau model teralis, cabangnya naik. Nanti buahnya Kanan gelantung kiri ke kanan bawah. kiri ya. Ke Jadi dia bawah. berdiri ya. Berdiri. Kalau ini Teralis. tidur. Oke, Ini oke. sistem teralis kayak pagar gitu teralis. Jadi dia ini tidur merambat di atas, buahnya gantung-gantung ya. Gantung-gantung. Dilihat dari bawah menarik nih Mas. Ya sistem para-para. Cuman Oke. butuh waktu kalau gini. waktu juga, Cuman ya. kalau yang di Tambulapot ya kayak gini. Ini sistemnya tidak akan saya buat kayak gini. Ini jadi pohonnya kurang lebih 1 meter, nggak ada 2 meter. Kita potong Ya. atasnya untuk nutrisi biar ngumpul di batang. Oh. Setelah terkumpul nutrisi di batang, nanti kita pruning, kita bisa keluar buah nanti. Oke. Dengan oke, pohon oke. yang segini. Semua dengan segini itu sudah bisa, buah Bisa. ya. Pokoknya yang mengatur kita bukan. Jadi anggur itu buahnya yang mengatur yang nanam ya, Iya. tidak mengikuti tanamannya ya. Cuman ya harus mengikuti, harus bisa pohon itu biar subur dulu, biar gemuk dulu, baru kita buahkan. Oke Mas, tadi proses dan segala macam ya. Kalau lebih detailnya mungkin lebih baik orangnya datang ke sini ya. Ya. Kalau datang ke sini Silakan. lokasinya di mana ini? Lokasinya di Jalan Lingkar Salatiga, Oke. tepatnya di depan Bebek goreng Mas Bebek Budi Goreng ya. Mas Budi, ikut di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Oke, kalau ada nomor-nomor yang bisa dihubungi Mas? Bisa. Oke, berapa? Bisa nomor teleponnya, bisa menghubungi via WA 0813 90 94 3007. Oke, kalau sosmednya apa? Sosmednya saya pakai TikTok. TikToknya Zamroni Randi Sahroni. Facebooknya sama. YouTube-nya? YouTube-nya sama. Zamroni Randi IG-nya juga Sahroni. sama ya? IG-nya juga sama. Jadi kontak sosial di situ bisa semuanya Bisa, ya. nanti bisa Mau edukasi, belajar, belajar edukasi untuk tanam anggur gratis Pak. Gratis ya? Saya punya harapan kita itu bisa menanam anggur, bisa menghijaukan bumi. Selain itu kita butuh oksigen yang ya. pagi hari itu kan kalau banyak pohon-pohon kan banyak mengandung oksigen yang bagus Pak. Oke Mas, kalau bibit kan melayani dijual juga ya? Dijual ya. Berapa itu rata-rata? Macam-macam Pak. Jadi bisa dijelasin Mas segini ini berapa? Jadi kita ada ya ini kebetulan ada 2 segini ini saya jual 100.000 100.000 ya. Tapi masih tergantung jenisnya juga Pak. Oh, Karena gitu. setiap Beda-beda. jenis rasanya itu kan macam-macam. Kalau yang segini masuk 150, yang 2 meter itu masuk 250. 2 meter tingginya ya. Oke, bisa dikirim jarak jauh juga? Bisa. Oh bisa ya, Bisa. online bisa ya. Bisa online. Online juga Yang bisa. di Tambulapot juga bisa. Bisa ya. Oke, kalau ini Mas, Nah, ini prosesnya. Ini proses grafting, cutting namanya. Grafting itu sambung. Sambungannya ini awalnya gini. Awalnya ini. Jadi tunas ini kan belum keluar, Pak. Akar ini kan belum ada. Oh iya. Belum Tapi itu ada. tidak mati ya? Belum, ini masih proses. Masih hidup itu ya? Masih hidup. Kita tancapkan di media yang lembab kayak gini. Masukkan, kita tunggu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu nanti ada pertumbuhan, tunasnya akan pecah. Oh, sini atas. Ya, ini jadi secara bersama-sama dia menimbulkan akar dan dia naik membuat cabang baru. Semai ya? Bersemai. Contohnya yang sudah bersemai, nah ini. Ini sudah ada kehidupan dan ini pun kalau saya cabut pasti akarnya sudah ada. Ya. Ini sudah ada kehidupan. Cabut kalau sudah semai ya. Ya, setiap ini kan ada namanya. Jadi setiap anggur bibit ini ada namanya untuk kevalitan nanti calon pembeli, Pak. Calon pembeli. Jadi saya beli keasliannya ya. Ya, saya beli Julian kalau nggak ada namanya tertukar dengan Tamaki gitu kan nggak ya. Nanti pasti kecewa. Oke. Ini berapa lama ini sampai dia punya bersemai ini? 1 bulan pasti ini sudah pecah. Jadi 3 minggu ini pecah. Ini ya. Nanti 2 bulan sudah kayak yang di bibit yang di sebelah sana tadi. Ini kalau jual berapa ini segini ini Mas? Kalau ini tidak, kita belum siap untuk dijual karena belum layak untuk keluar. Kalau berarti yang dijual yang kira-kira yang sudah jadi bibit ya. Oh, ini masih proses ya? Masih proses. Oke, masih proses. Masih proses. Terus ini juga masih proses buat cabangnya dulu sebelum kita pembuahan kita gemukkan gini dulu, Pak. Kita gemukkan gini dulu. Biarkan. Cuman kita hentikan di ujungnya. Dipotong. Untuk mengisi nutrisi di sini nanti calon pembuahannya dipotong di sini.
Oke. Untuk pembuahan. Sebenarnya gampang nanam anggur itu Pak, yang penting tahu tekniknya. Ya tekniknya. Ini Mas ini tadi apa ini, jenis apa ini? Ini sama dengan yang ujung sana. Ya. Ini masuknya di Jupiter. Jupiter ya. Jupiter dari Jupiter yang tadi Jupiter Ukraina, ini dari USA. Oke. Jadi non biji, tanpa biji. Oke, Mas. Kalau misalnya mau bisnis misalnya ya, kalau mau bisnis nanam anggur ini, kira-kira butuh lahan berapa, terus sampai kemudian ke biaya berapa sehingga benar-benar visible untuk bisnis itu, Ya. Mas? Untuk anggur sebenarnya fleksibel Pak. Kalau untuk greenhouse-nya itu tidak harus dari bajaringan, dari bambu pun bisa. Yang penting tujuan tanam anggur itu terpenuhi, yaitu untuk tidak terkena air hujan langsung. Ya, untuk melindungi ya, intinya itu ya. Plastik ya atasnya. Plastik UV. Oke. Plastik UV. Nah, itu butuh berapa lahan luas Mas misalnya Kalau sampai betul-betul dianggap bisnis gitu ya? Ya, kalau saya luas panjang lebarnya 12 kali 12 meter, ini sudah lumayan. Untuk perkebunan sudah ada, terus untuk budidayanya juga sudah muat. Nah, nanti rencananya di depan sana akan saya kembangkan lagi. Artinya untuk serius dikembangkan untuk usaha memang kan? Ya, untuk usaha. Menghasilkan Mas ya? Menghasilkan. Banget ya? Menghasilkan ya, dasarnya kita harus senang dulu. Harus senang dulu, nanti hasilnya ya mengikuti ya, terus berkembang ya. Lumayan untuk tambahan selain dari gaji. Iya, selain dari dinas di kepolisian ya. Hari-hari di luar dinas menyibukkan diri dengan nanam untuk anggur. Untuk refreshing di rumah, tapi ada hasilnya, edukasi juga ya. Dan hasilnya itu ya lumayan. Kalau misalnya beli sudah buah, ini berapa kira-kira sekilo? Nah, kalau tergantung jenisnya Pak, kayak yang itu tadi, yang Jupiter ini kita jual 150. 1 kilo? 1 kilonya. Sudah matang ya? Sudah matang. Oke. Terus kalau yang Tamaki ini kita jual 250. Memang per kilo lebih mahal ya? Ya, lebih mahal Pak. Karena kita sesuai dengan rasanya. Wah, ini 250 per kilo ya? Ya. Wah, sesuai dengan rasa. Dan kita perkenalkan di halayak, kalau setahunya orang kan anggur itu aja, ternyata banyak jenisnya dan banyak variasi, beda-beda ya. Harganya juga beda. Ini dari segala jenis impor ini paling mahal sampai berapa per kilo? Sementara kita yang paling mahal adalah Red Rose dan Cupidon. Berapa itu per kilo? Per kilo bisa sampai 300.000. Ini sudah ada buahnya, cuman belum besar Pak. Ini Cupidon. Cupidon itu dengan tangkainya saja sudah beda. Kita lihat tangkainya saja sudah kayak bibit buah kurma juga. Ya, beda-beda ini. Ini mahal nih ya kalau matang ya. Ini kopi. Sementara yang kita unggulkan di sini Cupidon sama Red Rose. Oh, Red Rose ya 300.000 per kilo kalau matang ya. Dan bibitnya juga agak sedikit. Oh, belum banyak ya. Agak mahal dikit. Oke. Ini berapa ini segini Mas kalau dibeli bibitnya ini Mas? Ini Tamaki tergantung varian juga Pak. Kalau Tamaki segini saya jual 200. 200 ya. Jadi di rumah sudah posisi dikasih ini juga ya. Ini berdiri ya ini ya. Iya, nanti kalau seandainya ada yang beli, kita pakai cangkokan Pak. Cangkokan itu berupa gini. Jadi untuk kelenturannya bisa aman. Oh gitu, kita taruh sini. Kasih tiang lah. Ya, kita kasih staples. Oh gitu ya. Staples. Oke, terus kemudian sampai ini harus dipindah ke pot yang lebih besar berapa lama? Sebenarnya ini pun sudah siap. Jadi ciri-ciri kalau sudah bisa ditanam di lahan, itu ada ciri-cirinya keluar sulur Pak. Keluar sulur itu ini. Oh ini. Nah ini. Kalau sudah keluar ini siap ditanam di lahan ya. Sulur ini namanya sulur. Oke. Ini siap ditanam, perakarannya sudah jadi. Oke, Mas. Ada yang perlu disampaikan lagi untuk edukasi nanam anggur? Siap. Ya, harapan kita semua untuk anggur kita tidak usah impor lah. Kalau perlu setiap kampung, setiap kakak itu tanam anggur dikonsumsi sendiri. Selain daripada untuk hobi dan kesenangan, anggur itu kan banyak manfaatnya. Saya pernah dengar kemarin dari dokter siapa itu, ternyata biji anggur itu pun untuk antisipasi penyakit jantung. Oh, ada manfaatnya. Ya. Makan buah itu kan harus setiap hari kita harus makan buah. Tidak serta-merta makan nasi yang
karbohidrat mulu ya. Karbohidrat terus ya, kita seimbangi dengan anggur. Minimal ini kan bisa ditanam di sekitar rumah ya. Bisa. Luas maupun kecil pun bisa ya. Bisa kita menyesuaikan. Kalau memang lahannya tidak mencukupi ya kita bisa pakai pot. Dikasih apa istilahnya orang Jawa, anjang-anjang. Anjang-anjang kayak jipan itu pakai anjang-anjang. Karena anggur itu sistemnya tanaman merambat. Merambat. Oke. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya. Itu sampai. Terima kasih teman-teman mengikuti video kita kali ini di Salatiga mengunjungi tempat budidaya anggur impor ya. Di tempatnya Mas Jamroni. Di lokasinya dekat JLS Salatiga ya, di depannya ayam kampung bebek Mas Budi persis. Anda kalau dari Semarang langsung masuk kiri aja itu. Di situ ada lahan tempat untuk membudidaya, ada bibitnya, bahkan sebagian juga sudah buah ya Mas. Bisa beli bibitnya, bisa beli buahnya, bisa beli langsung, belajar langsung, diajari gratis. Gratis, akan kita sampaikan semua. Oke, ada juga sosmednya ya, ada IG, Instagram. Nah itu untuk lengkapnya silahkan dilihat di akun media sosial saya, ada IG, Instagram, Facebook, namanya Zamroni Randi Sahroni. Zamroni Randi Sahroni. Oke, terima kasih banyak Mas Zamroni. Sampai ketemu terima kasih lagi. ilmunya, edukasinya tentang menanam anggur. Mudah-mudahan membuat kita semakin punya spirit, punya keinginan untuk menanam anggur ya. Karena mudah ditanam dan ini adalah impor. Kalau beli mahal ya, tanam sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abjan Saita Duri dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, jalin silaturahmi, hijaukan bumi. Hijaukan bumi. Salam pengangguran. Salam pengangguran. Enggak nganggur kalau sudah bertani ya. Thank you Mas Aroni. Ini kampung Margosari, RT 5, RW 1 Salatiga ya. Kita menanam anggur di kampung kita. Ini jenis anggurnya ini Catalonia. Nah, anggur ini sudah saya tanam itu kira-kira sekitar baru 6 bulan. Tapi kita memang sudah membuat anggur ini berbuah. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita untuk menanam ini, kita kepingin sama perangkat Pak Didin Margosari menjadi kampung anggur. Nah kita rintis pelan-pelan dari satu tempat dulu. Dari satu tempat, nanti tambah tempat lagi. Alhamdulillah anggur ini terinspirasi saya dari Pak Zam. Ya, ini sahabat saya yang menginspirasikan kepada saya bahwa kalau kampung kita dibuat kampung anggur sangatlah bagus dari Pak Zam. Bikin seperti ini biayanya berapa? Untuk membuat para ini sebenarnya tidak terlalu mahal. Kalau kita bisa membuat sendiri tidak terlalu mahal. Ini semua 6 juta. Tapi kalau kita bisa membuat sendiri mungkin kurang dari itu. 6 juta itu sudah sama perangkatnya, bibit, tukang, media, semua. Sudah jadi ya? Ya, itu udah jadi. Kalau bikin ininya sendiri paling 3 jutaan, 4 jutaan sudah jadi. Sementara ini sudah berapa pertemuan di sini? Nah, untuk kita RT 5 sama Pak Didin ini kita sudah bikin 2 percontohan. Dan nanti arahnya, nanti setiap warga, setiap rumah yang mau, lah kita tanamin anggur. Dan itu semua free untuk kemajuan kampung kita. Oke, jadi kedepannya harapannya kampung ini menjadi kampung anggur. Nah, harapannya nanti kampung ini menjadi kampung anggur. Satu-satunya di Salatiga. Ya, satu-satunya di Salatiga. Namanya kampung Agung Margosari. Margosari Kampung Anggur. Oke, targetnya berapa tahun ke depan bisa jadi kampung anggur kira-kira? Kalau target saya itu paling sekitar 2 tahun mungkin. Ini aja sudah banyak yang berminat untuk menanam anggur di rumahnya. Sudah banyak ini. Anggurnya anggur jenis apa ini Pak? Nah, nanti anggurnya anggur impor semua. Jadi bisa Catalonia, bisa Tamaki, bisa Landis, bisa Jupiter. Nanti tergantung kita punya apa nanti kita tanamkan. Nah di sini arahnya nanti kita membuat wisata anggur. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita berhasil pasti terwujud. Bisa wisata petik buah anggur di dalam kampung ya? Bisa ya, bisa wisata petik di dalam anggur, di dalam kampung kita. Ya mudah-mudahan lah ini berhasil. Selain buah juga mungkin nanti bibitnya juga. Nah, oh iya ya. Nah nanti arahnya kalau kita sudah
sudah besar, sudah massal, itu nanti kita juga arahnya ke bibit. Itu kita juga kerjasama sama inspirator kita. Gitu. Thank you. Ya, terima kasih.